Oke, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang create data, ya kan, di dua minggu lalu ya. Kemudian ada read data juga, ya kan. Nah, ini saya besarin dulu ya. Nah, ini modulnya baru saya kasih karena biar fokus untuk melihat video aja dulu ya. Nah, create data itu adalah ketika kita menginput data ya kan, yang udah dipraktikan. Kemudian hasilnya masuk ke dalam database. Nah, itu namanya create data ya, menginput data. Kemudian read data yaitu adalah menampilkan data ke dalam browser, ya kan, membaca data. Jadi read data, nanti hasilnya seperti ini. Jadi tampillah data-data yang di database. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke update dan delete. Nah, pertama update dulu ya. Nah, update ataupun edit merupakan menu untuk melakukan perubahan pada data yang telah disimpan pada database. Dan delete merupakan menu untuk menghapus data yang telah tersimpan. Nah, pada contoh berikut ada opsi edit dan delete dapat dibuat pada setiap baris data pada tabel yang ada ya. Jadi bisa kita tambahkan di sini kolom baru, kolom namanya opsi. Jadi kita bisa menambahkan pilihan edit ataupun pilihan hapus. Jadi kalau kita mau mengedit, nanti bisa kita edit lah data-data yang ada di baris pertama ini, contohnya. Kemudian kalau kita hapus, maka baris pertama ini akan terhapus datanya. Nah, ini bisa kita membuat seperti link, ya kan, untuk menghapus, untuk menuju, bukan menghapus, maksudnya mengedit, untuk menuju ke halaman edit. Juga link ya. Nah, ini bisa juga link, kita ganti aja gambarnya dengan gambar edit seperti ini, dan hapus gambar seperti ini. Nah, itu terserah kalian ya, mau membuatnya seperti apa. Nah, edit dan delete sebagai link yang dapat diarahkan ke halaman tertentu untuk dilakukan proses dengan menambahkan kolom tambahan opsi pada tabel. Jadi sebelumnya kita sudah di localhost. Ada. Oke. Jadi kan di akhir itu ada foto ya. Nah, di sebelah foto nanti kita tambahin kolom baru lagi namanya opsi. Nah, pertama kita masuk ke edit ataupun update terlebih dahulu ya. Nah, ketika link edit pada layar diklik, nah ini jadi ketika nanti diklik tombol edit ini, terserah ya mau tombol ataupun link, maka dia akan menuju ke halaman edit PHP yang berisikan form dengan isian yang dapat langsung diperbaharui. Data yang akan muncul adalah data ID yang telah ditentukan. Pada halaman edit PHP, tampilan akan sama dengan halaman create form data diri, namun setiap form input telah terisi dengan nilai yang telah ditentukan berdasarkan ID. Nah, oleh karena itu diperlukanlah field baru, yaitu ID pada database, ya, ini ya, tambahan ID, agar menjadi sebuah identitas pada setiap data ya, sehingga dapat dengan mudah untuk melakukan suatu perubahan terhadap suatu data. Nah, jadi ketika nanti di sini ada kita tambahkan kolom baru, yaitu adalah opsi, di mana ada pilihan maupun edit maupun hapus ya. Seperti di sini, kalau misalnya kalian lihat di database ini kan, nah di sini kan ada pilihannya kan, ubah ataupun hapus ya kan. Nah, kita bisa buat juga seperti ini. Jadi kalau misalnya kita change, kita akan merubah dari nama, tipe, dan lain-lainnya ya kan. Kalau hapus berarti kita akan menghapus
ini, si nama ini contohnya. Nah, kalau kita hapus di sini, dia akan menghapus tanggal lahir. Kalau kita pilih yang drop yang di sini, ya kan, dia akan menghapus si nama ayah. Nah, begitu juga kita mau mengaplikasikan ke tabel yang di sini. Jadi, ketika kita tekan edit, dia akan masuk ke halaman baru, halaman edit. Nah, isinya apa? Nah, isinya itu terserah, tapi di sini saya akan mencontohkan halaman edit.php adalah tampilannya hampir mirip dengan tampilan create data yang di atas ini. Nah, ini ya. Untuk mengisi form data diri ini, tampilannya itu saya copy, jadi hampir mirip dengan halaman edit. Seperti ini ya. Tapi bedanya adalah ketika kita pilih edit, misalnya di sini, di baris pertama, dia akan langsung menampilkan data-data yang sudah ada. Ya. Kalau yang tadi kan kosong nih, ya kan, di awal. Nih, tampilan awal ketika kita buka halaman ini, kan kosong nih. Kita kan isi baru lagi nih kan, isi dari awal. Nah, kalau edit.php, kita mau buat halaman itu ketika kita edit, datanya itu muncul yang mau kita edit. Jadi kita tinggal ubah aja. Misal di sini ada huruf yang salah ya kan, misalnya Balkis misalnya pakai I-nya 2 ya kan, ataupun Q-nya ganti K. Nah, itu kita tinggal edit. Ya, jadi kita tidak menulis dari awal, kita hanya melakukan pengeditan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena nanti akan dibahas, karena adanya ID, jadi kecocokan ID. Jadi ketika kita edit di data yang pertama, misalnya gini ya, misalnya kita mau edit si Kartika Balkis, ya kan? Di sini nanti ada pilihannya di sebelah kanan. Nah, ketika kita pilih edit di baris Kartika Balkis, berdasarkan nama, nanti kita buat ID-nya, makanya, jadi akan mencocokkan dari data keseluruhan si ID tersebut, tergantung ID-nya. Jadi ketika kita pilih si Hairi Akbar, maka data-data yang muncul adalah data-data Hairi Akbar. Nah, oke, nanti kita ini ya, akan kita praktikkan bagaimana membuatnya. Oke. Di sini kalian bisa juga lihat ya. Pengguna dapat langsung mengubah data yang telah ada lalu disimpan. Maka secara otomatis data akan terupdate langsung di database. Jadi ketika kita udah ada misalnya ada yang salah nih, misalnya dia anak kedua sebenarnya bukan anak ke-1. Jadi kita hapus satunya, baru kita masukin 2, ya kan? Lalu kita simpan. Nah, maka dia akan langsung terupdate di database-nya. Nah, untuk dapat melakukan perubahan data seperti di atas, membutuhkan file proses edit, ya kan? Dimana kita sudah juga belajar ketika ada mau melakukan proses sesuatu pada halaman tertentu, kita membuatnya terpisah ya. Jadi ada nanti halaman proses edit.php. Jadi ada edit, halaman edit, yaitu yang berisikan ini, form ini. Kemudian untuk memprosesnya ketika kita simpan masuk ke database, ya kan? Nah, ini ada namanya proses edit yang mau kita buat. Oke, ini kita coba aja ya. Jadi balik ke ini tadi. Yang ini saya ubah aja karena sekalian week 14. Saya ganti aja week 13-14 aja ya. Karena sudah membuat di week 13-14 itu nanti kita isi read dan edit. Jadi kita mau membuat sebuah awalnya ya. Awalnya bagaimana kita membuatnya? Pastinya awalnya kita membuat kolom baru ya kan. Kolom baru di halaman ini. Halaman ini adalah halaman read.php. Nah, kolom barunya itu di sini ya, di read.php.
kolom barunya itu di sini. Saya mau buat di sebelah foto. Ada pilihan opsi. Ya. Jadi kita tambahkan kolom baru, di mana judul dari kolomnya adalah opsi. Nah, kemudian di sini, ya, di ininya, bawahnya itu, saya mau buat sebuah link, ya. Aref seperti ini. Nah, kita mau melingkan ke halaman apa? Edit.php, ya kan? Kita kan mau buat edit.php dulu. Di mana saya mau buat di sini edit. Kemudian saya juga mau buat hapus.php. Itu delete ya. Delete. Oke, nah seperti ini. Coba kita buka dulu halamannya. Oh iya, bentar. Ini kita udah ganti nama ya, 13, 14. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi di sebelah kanan itu ada opsi, edit, dan delete. Nah, ini bisa kalian ganti juga pakai gambar ya. Nah, jadi ketika kita pilih edit, ya, di sini kan udah dia, kita buat ke edit.php. Tapi belum ada nih halaman edit.php-nya kan. Nah, kemudian kalau kita pilih delete, nah kita akan masuk ke halaman hapus.php ya. Itu terserah ya, ini kita ganti aja, jadinya delete aja ya. Oke. Nah, sekarang untuk memprosesnya, pastinya kita akan membuat edit, ya kan, edit.php. Jadi kita buatlah di sini file baru yang namanya edit.php. Nah, yang tadi, seperti yang di modulnya tadi, isian edit.php itu hampir mirip dengan isian dari isi data form yang create data di week ke-12, ya kan? Nah, tinggal saya copy aja template-nya di week 12 ini ya, kayaknya ya, di indeksnya. Nah, ini saya copy, nanti kita akan edit dari sini. Jadi saya copy isiannya dari sini yang indeks halamannya ini. Saya copy ke halaman edit.php. Nah, kita save. Nah, ini kita coba dulu. Kita refresh ya. Jadi ketika kita pilih edit, maka dia akan masuk ke sini. Tapi di sini masih kosong, ya kan? Kita mau merubah nih, melakukan perubahan. Sedangkan di sini tadi di halaman edit.php, ya kan? Prosesnya nanti dia akan mengarah ke halaman registrasi. Nah, ini kita ganti di sini ya. Di sini kita ganti menjadi proses edit. Nah, di mana nanti untuk memprosesnya kita ada file lagi, satu lagi yang bernama proses edit ya. Kita save. Nah, bagaimana menampilkannya? Jadi ini kita refresh lagi, kita buka edit lagi. Oke. Kita nanti kalau kita simpan, dia akan mengarah ke halaman proses edit. Tapi proses editnya belum kita buat ya, ini masih fokus di halaman edit.php dulu. Nah, ketika kita edit, masih kosong tampilannya nih, ya kan? Nah, kita mau
data yang mau kita edit berdasarkan yang kita pilih, itu akan muncul di sini. Muncul di sini. Jadi ketika kita pilih kayak seperti tadi, Kartika Balkis, ketika kita edit, harusnya di sini udah ada nih tulisan Kartika Balkis dan data-datanya. Nah, untuk membuatnya, kita harus membuat ID untuk melakukan penyocokan terlebih dahulu. Nah, kita balik lagi dulu ke ininya, ke database ya, ke localhost-nya. Mana kita akan mau menambahkan ID pada field awal ya. Jadi ini kita masukin di sini ya, nih add yang di bawah ini ya. Jadi kita pilih ke struktur, baru pilih add satu kolom, tapi saya mau di beginning of the table. Jadi di awal tabel saya mau buat field baru, yaitu ID. Nah, ID-nya tipenya integer aja, karena memang dia umumnya integer ya. Kemudian saya mau buat length-nya itu terserah ya, 10 juga boleh lah. Nah, kemudian ini saya pilih ininya primary key. Kemudian saya mau auto increment seperti ini. Balik ke browse, ke struktur. Nah, jadi di sini saya mau ngebuat si ID ini, dia primary key ya. Dia primary key dan auto increment. Maksudnya itu adalah isi secara otomatis. Jadi misalnya kita buka browse ini, nah dia akan ID-nya itu secara otomatis sudah ada nih di setiap namanya, tanpa harus kita mengetik 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi otomatis ya. Jadi kita pilih auto increment dan dia primary key. Nah, kemudian bentar ya, kemudian kita buka ke halaman, kan ID udah dibuat nih. Jadi ya, Kartika Balkis itu ID-nya 1, Hairi Akbari itu ID-nya 2. Tapi tidak muncul di sini ya, karena memang kita tidak buat. Jadi ID ini hanya untuk sebagai identitas saja, identitas per data, di mana akan kita butuhkan ketika kita melakukan pemanggilan untuk melakukan pengeditan bisa. Bisa juga untuk melakukan pemanggilan. Nah, ini kita gunakan untuk pengeditan. Jadi ketika kita edit lah si Kartika Balkis ini, nanti akan muncul di sini berdasarkan ID-nya. Nah, apa yang perlu kita buat di sini, di halaman edit.php, ini kita hapus dulu ya, untuk oke, ini ya, halaman edit.php, ini saya besarin dulu. Oke, nah ini kan halamannya masih kosong ya, seperti ini ya halamannya ya. Jadi di sini saya mau melakukan pemanggilan pemanggilan halaman koneksi ya. Jadi sudah berulang kali juga bahwa ketika kita mau melakukan perhubungan, menghubungkan dengan database, kita harus manggil file koneksinya ya. Di sini saya buat di sini aja. Saya mau buat file PHP, script PHP ya kan. Di mana kita manggil lah si halaman koneksi PHP-nya. Koneksi PHP. Nah, jangan lupa di halaman ini harus sudah ada file koneksinya ya. Koneksi PHP. Nah, kemudian kita membuat sebuah variabel baru untuk memanggil ID-nya.
variabel ID aja, di mana kita pakai metode get di sini. Kita panggil berdasarkan ID. Kemudian kita buat variabel data seperti yang sebelumnya. SQL query, ya kita mau manggil keseluruhan data, berarti kita pakai ini apa namanya select bintang from ya. Jangan lupa untuk manggil variabel yang ada di file koneksi ya kan, con ini baru kita pakai select bintang from. Dan untuk manggil seluruh data berarti select bintang from apa nama tabelnya biodata ya kan, biodata. Kemudian where di mana ID ya kan sama dengan dari $ID. Oke. Nah, baru kita lakukanlah ini pemanggilan datanya ya kan pakai MySQL fetch array seperti yang read tadi, read yang udah dijelaskan ya. While untuk perulangannya kita buat variabel A aja seperti yang sama juga MySQL fetch array baru kita panggil A. Oke. Nah, ini akan kita pindahkan ke bawah. Ke sini ya. Kita buat script-nya lagi untuk tutupnya. Oke. Jadi kita akan melakukan perulangan berdasarkan dari si formnya. Nah, hubungannya dengan ID bagaimana? Untuk menghubungkan dengan ID-nya, kita jangan lupa untuk membuat di sini, di halaman read tadi, di sini ya. Ini kan dia nih, kita akan melakukan pengeditan delete. Nah, tapi kita akan melakukan berdasarkan ID, ya kan? Makanya kita pakai tadi method get. Jadi, penulisannya itu adalah seperti ini. Aref edit.php. Nah, untuk pemanggilannya adalah berdasarkan ID ya, seperti ini. Baru sama dengan pakai script PHP echo $A ya. Pakai $A yang di atas ini tadi. Ini kan udah nih kan. $A dalam kurung ini adalah ID. Itu PHP. Oke. Nah, begitu juga ini ya. Sama juga seperti yang di atas. ID sama dengan baru pakai file PHP, script PHP, echo berdasarkan dari si variabel A yang menyimpan nilai ID. Baru tutup PHP. Kita save.
Oke, jadi ini adalah link daripada untuk memanggil dari berdasarkan ID-nya ya. ID yang sudah ada. Kemudian dieditnya di sini. Ketika kita sudah memanggil metodenya pakai yang get ya di sini. Nah, di sini di setiap form-formnya ini akan kita isi dengan script PHP yang akan memanggil dari database-nya. Bagaimana penulisannya? Penulisannya seperti ini. Jadi di sini mana dia yang pertama? Ini kan nama lengkap ya. Nama lengkap titik 2 input type. Nah, di size-nya setelah size-nya ini kita akan membuat value. Di value sama dengan, nah value-nya apa isiannya? Isiannya itu adalah berdasarkan dari data yang ada di database. Berarti kita buatlah script PHP ya, script PHP di sini dan tutupnya. Di mana kita akan memanggil echo ya kan, akan menampilkan echo dari si variabel A ini. Variabel A nama baru di titik koma. Nah, seperti ini. Jadi di sini harus kita buatlah value-nya. Jadi penulisan value-nya adalah seperti ini. Ada dia script PHP di mana memanggil echo dari variabel namanya ya, variabel apa A yang kita panggil tadi di sini untuk memanggil data kan. Variabel A ini adalah untuk menyimpan data dari database ya, pemanggilan dari fetch array. Jadi kita panggillah variabel A yang berdasarkan field nama. Nah, kemudian karena kita pakai ID di sini ya, bisa kita juga buat di sini input type-nya, tapi kita hidden aja. Jadi di sini saya mau buat input type kemudian kita hidden kan aja dan dengan name ID ya, name-nya ID. Value-nya tetap seperti ini, kita buat value-nya. Tapi di sini ID. Oke, kita save. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan yang lain ya. Kita copy aja. Nah, abaikan dulu tentang yang radio ya, jenis tipe form yang radio dan select. Mana dia nih? Ini radio. Kemudian select, mana select? Nah, jadi kita hanya menggunakan di form yang tipe teks dan teks area ya. Jadi kalau radio ini bisa juga, tapi kita itu akan menggunakan seperti kondisi ya. Jadi ada rumusnya lagi. Jadi kondisinya jika dia laki-laki, maka dia akan mencek ataupun select dari si laki-laki atau begitu juga dengan perempuan. Jadi ini sebatas hanya untuk kita gunakan ke input table yang teks ya, begitu. Jadi kita pakai di nama lengkap, tempat lahir. Jadi kita ganti tempat lahir. Nah, ini harus sesuai namanya dengan field yang ada ya. Field di database. Nah, agama juga belum bisa kita buat.
anak ke. Nah, ini bisa ya, value anak ke. Kemudian ini saudara. Alamat. Ini di itunya nomor HP ya. Kalau nggak salah. Kemudian ini nama ayah. Nama ibu. Pekerjaan ibu. Teks area di sini ya. Teks area dia nggak di value ya, di luarnya. Di luar daripada si antara buka teks area dan tutup teks area. Jadi jangan lupa untuk ini ya. Di moto. Tadi alamat, mana alamat? Oh, alamat di sini juga ya. Di sini ya. Kalau teks area itu di luarnya dan dia nggak pakai value, dia langsung aja script PHP-nya. Alamat. Kita save. Nah, semoga nggak ada yang salah dan bisa kita langsung proses foto. Simpan. Oke. Dulu. Kita pilih edit Kartika Balkis misalnya. Oke, berarti masih ada error 13. Oke, udah bisa ya ini ya. Jadi kita pilih edit di sini, dia akan mencocokkan berdasarkan ID. Jadi kita pilih Kartika Balkis lah, ini dia. Nah, inilah tadi yang saya bilang bahwa kalau yang radio, ini kan radio nih ya. Sama agama nih kan, ini kan radio ya. Nah, ini kita masih panjang ya ininya. Kalian lah kalau misalnya bisa buat, karena kan udah belajar kondisi. Nah, itu nanti beda lagi, jadi dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi ini fokus kepada ini dulu, text area ya, text area dan input type text. Jadi untuk sementara yang radio ini kalian isi manual aja. Oke, nah juga choose file ya, di sini juga belum bisa. Jadi hanya type text aja dan type text area. Nah, ketika kita pilih si Hairi Akbar, ya kan, dia gitu juga, Hairi Akbar, Medan, anak ke-1. Oke, nah ini kan udah tampil nih di sini kan. Nah, kemudian apakah bisa kita tambah di sini, baru kita simpan? Nggak bisa, kenapa? Karena proses editnya belum ada. Nah, kita sekarang buatlah, berarti kan halaman edit PHP ini kan udah selesai nih. Nah, tinggal sekarang ketika kita mau melakukan perubahannya bagaimana. Nanti kita balik lagi ke VS Code-nya, kita tambahkanlah file baru, proses edit ya. Proses edit.php. Oke. Nah, proses edit.php ini isinya apa? Nah, seperti yang kalian udah pelajarin di ini, query, di bahasa query. Nah, untuk edit itu apa ininya, sintaks query-nya? Sintaks edit query adalah update, ya kan? Nah, isiannya hampir sama juga dengan
registrasi yang kemarin, mana dia registrasi. Nah, seperti ini, mirip-mirip juga. Tapi di sini kita akan merubah, kan ini insert ya, nanti kita akan ubah update into biodata berdasarkan dari ID-nya. Jadi akan saya copy yang ininya aja. Karena ini memang untuk mengambilnya, mengambil nilainya, akan saya pastekan di halaman proses edit. Ya, jadi di proses edit itu seperti ini, moto, foto, oke. Nah, kemudian jangan lupa juga balik lagi include ya, include dari si halaman koneksi PHP ya. Karena kita kan memang memproses menggunakan database-nya. Nah, kemudian perbedaannya dengan registrasi tadi, nah di sini kan MySQL query, ya kan, insert into kan. Nah, kalau proses edit, kita buat MySQL query, ya kan, ingat ya, kalau misalnya mau pakai query-query, bahasa query, seperti delete, insert, kemudian update, nah itu pakai MySQL query, ya. Kemudian dalam kurung, jangan lupa kita panggil variabel yang ada di dalam file koneksi, yaitu adalah con ya, seperti biasa. Nah, baru skripnya adalah update, ya kan. Kalau yang di registrasi ini, skripnya adalah insert into biodata. Berarti kalau kita mau melakukan perubahan, update, ya kan. Update biodata, set nama sama dengan, nah berdasarkan dari ini tadi, variabel barunya ini. Oh, ini akan saya tambahkan satu tambahan karena kita pakai ID ya. Nanti ini akan berdasarkan ID. Berarti set nama berdasarkan variabel nama, ya kan? Kemudian jenis kelamin dan seterusnya gitu ya. Nama, kelamin, sama dengan $JK, ya, karena ini jangan salah ya. Ini berdasarkan dari field database. Nah, ini berdasarkan dari variabel yang kita simpan nih nilainya. Oke. Dari jenis kelamin ke tempat lahir. Dari tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Agama. Kemudian anak ke. Kemudian saudara. Kemudian alamat. Nah, ini pasti kalian masih ada yang bersalahan di sini-sini ya. Jadi harus memang teliti penulisannya. Dari yang kemarin tuh saya cek, Bu, salah Bu, ini. Ternyata toh memang ada kesalahan di sini. Misalnya ada hurufnya yang hilang, titik komanya nggak ada. Jadi dicek lagi ya, harus benar-benar tepat dia. Alamat, baru telepon. Nomor HP ya yang di database itu. Kemudian
on. Nomor HP, or, nama ayah. Nama ayah, ortu 1, nama ibu, ortu 2, kemudian pekerjaan ayah, kerja 1, pekerjaan ibu, kerja 2. Tuh, kayaknya ada yang, oh ini. Oke. Baru moto. Foto. Kemudian foto. Variabel. Foto. Oke. Coba cek lagi ya. Nama, jenis kelamin. Oke. Nah, kalau kalian masih ingat belajar query yang di mata kuliah database ya kan, untuk mengupdate biodata pasti melakukan pencocokan dengan ID ya kan. Jadi update biodata, set nama dan seterusnya. Where kan ada where-nya kan. Jadi kita buatlah di sini where, di mana where ID ya kan sama dengan ID. Jadi kita mengedit berdasarkan ID-nya. Lalu titik koma. Oke, kita save. Ini tutup PHP belum. Nah, ini saya mau nanti balik ke halaman, kita buat header aja, halaman read ya. Setelah melakukan edit, kita akan masuk ke halaman edit. Jadi kita buat header aja di sini, location, titik 2, read.php. Nah, semoga bisa ya. Kalau ada salah, kita cek lagi di mana yang salah. Oke, kita save. Oke, sekarang kita mau ubah Kartika Balkis ya. Kita edit. Tetap tambahin perempuannya, ini ya. Filenya, aja. Nah, kita mau rubah misalnya Balkanya pakai Q-nya pakai K. Kartika Balkis, kemudian anaknya 1 ya kan. Kemudian Andinya H, Andi. Misalnya seperti itu ya. Oke, nah ini kita simpan. Oke, nah kita simpan, harusnya ini tersimpan di sini ya. Harusnya sudah berubah harusnya ini. Ini masih balik, dia masih Q ya. Jadi belum ada penyimpanan. Berarti ada yang salah nih di dalam query kita nih. Kita cek lagi, harusnya bisa. Update biodata, set nama udah sesuai, jenis kelamin JK, tempat lahir TMPT, tanggal lahir, tanggal, agama. Oke, ini belum ada variabelnya. Anak ke, saudara, oh anak ke, nggak pakai underscore ya, anak ke. Saudara, alamat, telepon, nomor HP, ortu 1, ortu 2. Oke, coba kita save lagi, kita coba lagi ya. Balkis. Ini ya, dari Q pakai K. Kita simpan. Oke, masih belum ya. Masih belum, kita cek lagi apakah ada yang salah.
Kalau di halaman proses edit ini nggak ada yang salah ya, sepertinya. Kalau yang di halaman edit kita cek, dia nggak menyimpan, pasti ada di masalah di ID-nya. Kalau di sini nggak ada sama sekali where ID, ini juga nggak ada salah, karena di sini sudah kita panggil ID-nya. Di sini ID, select bintang from view data where ID, oke, bener. Oke, ternyata di sini yang salah ya. Penulisan saya adalah name, harusnya name. Pantas dia tidak akan bisa menyimpan ID-nya. Oke, sorry ya. Ada, saya cari-cari nggak ada yang salah. Nah, gitu emang harus, apa ya, pasti ada selip, dan itu harus dicek biar nggak salah. Oke, kita save ya, ulang lagi nih. Kita edit, Kartika Balkis. Simpan. Oke, udah terganti ya. Jenis kelamin kosong karena tadi nggak kita tambahin nih. Oke, ini ya. Nah, kalau Hairi Akbar kita ubah, Hairi Akbari jadi Hairi Akbar Siregar, misalnya. Kita simpan, oke, udah mau ya. Jangan lupa kita isi juga. Oke, nah inilah dia contoh edit ya. Jadi kita bisa sudah melakukan perubahan. Misalnya, tapi jangan lupa juga yang radio belum ya. Kalian isi lagi. Karya Dami, misalnya. Simpan, oke. Udah jadi karya Dami ya. Ini juga udah jadi seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke delete-nya nih. Kalau kita delete, harusnya terhapus datanya. Nah, kita harus membutuhkan file baru yang bernama delete PHP. Nah, bagaimana isi dari halaman delete.php itu sendiri? Balik lagi, kita mau memprosesnya, berarti kita kan pakai query kan? Nah, pakai query-nya itu gampang aja kok di halaman delete-nya. Kan PHP. Oke. Kemudian jangan lupa kita panggil halaman koneksi ya. Karena kan lagi kalau yang berhubungan dengan database kita harus kita panggil nih halaman koneksi yang kita inputkan, koneksi PHP. Nah, kemudian kita buat variabel ID ya untuk menyimpan ID-nya. Variabel ID seperti biasa. Oke. Nah, kemudian saya ya. Kan koneksi DB. Kemudian ini untuk menangkap data kan. Data. Kemudian query-nya ya. Query hapus data. Nah, query-nya jangan lupa kalau query itu pakai mysqli_query. Ya kan, gampang kan? Kemudian jangan lupa juga pakai panggil variabel yang ada di database-nya kan, di koneksi variabel con.
Ini terserah ya, balik lagi, ini terserah di sini dia, kita panggilnya. Kemudian barulah ininya, query-nya. Query-nya apa? Biasanya untuk menghapus adalah delete from view data, ya kan? Where berdasarkan ID kita hapusnya, berarti where ID sama dengan si variabel ID-nya. Ini ya, kita menghapus ID berdasarkan ID-nya. Baru akan kita balikan lagi nih, seperti yang tadi di sini, halaman proses edit akan kita balikan di sini. Adalah balik. Oke. Nah, ini bisa kalian tambahkan juga apa namanya? Kondisi ya, ataupun alert. Jadi dia tidak bisa langsung menghapus. Jadi kita harus membuat pemberitahuan dulu apakah Anda yakin menghapus, ya kan di sini. Kalau ya, dia akan menghapus. Nah, kalau di sini contohnya kita mau hapus si Hairi Akbar, kita pilih delete, dia akan langsung terhapus. Kan? Coba kita ke browse, dia akan langsung terhapus. Kita pilih delete lagi, dia nanti akan terhapus juga. Jadi bisa kalian tambahkan alert untuk melakukan kondisi ya. Kalau misalnya kita pilih ya, dia akan maka terhapus. Oke, hari ini sampai di situ aja, dibuat praktiknya juga yang edit dan delete ini. Jangan lupa untuk mengisi di minggu ini, mengisi project-nya ya, progresnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.